Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari kelas akuntansi pagi 2 semester 5, di sini kami akan mempresentasikan satu materi, yaitu tentang klasifikasi jaringan komputer berdasarkan area, transmisi, dan koneksi. Nah, kelompok kami yang beranggotakan saya, Yuli Fatmawati, Afrizal Anggara, Anastasia Veronica Oscar, Daniel Adrian Gultom, Jessica, Rodika Melinia, Sari Dewi Wardani, dan Yuli Fatmawati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas ke materinya. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang klasifikasi jaringan komputer. Nah, klasifikasi jaringan komputer ini terdiri dari 4, yaitu LAN, MAN, WAN, dan PAN. Nah, yang pertama itu ada LAN, ialah kepanjangan dari Local Area Network, yang mana pengertiannya itu ialah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil saja, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau lokasi yang lebih kecil. Nah, kemudian LAN ini menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet dan dilengkapi perangkat switch dengan kecepatan transfer data 10, 100, 1000 bits atau second. Selain itu, ada juga teknologi 802.11b atau Wi-Fi yang banyak dipakai untuk membentuk LAN ini, dan di mana area yang menyediakan koneksi LAN berteknologi Wi-Fi ini disebut dengan hotspot atau kita kenal juga dengan tethering gitu. Kemudian ciri-ciri dari LAN ini ialah mempunyai pesat data yang lebih tinggi, kemudian meliputi wilayah geografis yang lebih sempit atau terbatas, kemudian tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Nah, fungsinya yaitu untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah kecil. Kemudian untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan, kemudian untuk memungkinkan dan mempercepat proses berbagi data dan program antar komputer dalam jaringan, kemudian membantu menghemat biaya operasional karena perangkat dalam satu jaringan dapat dipakai secara bersama-sama. Contohnya itu seperti printer, server, dan lain sebagainya. Kemudian kelebihan dan kekurangan LAN. Nah, kelebihan dari LAN ini ialah berbagai sumber daya atau resource. Dengan LAN, maka pengguna dapat saling berbagi sumber daya yang ada di setiap komputer. Kemudian data terpusat, data yang ada pada setiap komputer di dalam jaringan LAN ini dapat disimpan di satu tempat, yaitu di server. Nah, dengan adanya server ini, maka setiap pengguna dapat mengakses file yang ada di masing-masing komputer. Kemudian kekurangannya yaitu keamanan yang rentan. Hal ini terjadi karena setiap komputer dapat diakses oleh setiap penggunanya. Nah, maksudnya itu ialah mungkin setiap pengguna atau ada salah satu pengguna yang tidak dapat menjaga kerahasiaan berupa ID dan passwordnya, sehingga pengguna yang tidak sah tadi dapat menerobos masuk ke dalam jaringan tersebut. Nah, sehingga kan keamanannya menjadi bocor gitu. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan itu ialah masalah pada server pusat. Jika terjadi masalah pada server pusat, maka akan berakibat buruk pada seluruh jaringan LAN. Nah, di sini contohnya itu seperti adanya virus gitu. Jika server pusat itu terkena virus, maka otomatis seluruh komputer di dalam jaringan tersebut akan terinfeksi. Kemudian instalasi cenderung mahal. Nah, pada dasarnya biaya instalasi ini tergantung besarnya infrastruktur dan juga kondisi geografis dan jenis topologi jaringannya. Nah, berarti LAN ini atau instalasi LAN ini pada umumnya jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu. Kemudian kedua ada MAN, yang mana kepanjangannya itu ialah Metropolitan Area Network. Ya, pengertiannya ialah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Nah, jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa LAN.
Jangkauan dari MAN sendiri ialah antara 10 hingga 50 km. Nah, MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antara kantor dalam satu kota, antar pabrik atau instansi, dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Kemudian ciri-cirinya adalah cakupan wilayahnya jelas dari cakupan wilayah jaringan itu lebih luas dibandingkan LAN tadi. Kemudian pemeliharaan jaringan MAN ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kemudian mempermudah dalam hal berbisnis dan juga keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik. Kemudian fungsinya yaitu membangun dan mengimplementasi sistem jaringan yang mengkolaborasikan antara server. Nah, artinya itu gunanya itu ialah memenuhi kebutuhan internal perusahaan dan pemerintahan dalam mengkomunikasikan jaringan yang digunakan sehingga dapat melakukan kegiatan seperti chat, messenger, video, dan lain sebagainya dalam bandwidth lokal. Kemudian yang kedua itu ada jenis jaringan komputer MAN yang biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Nah, ini dapat membuat suatu jaringan MAN itu biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antara jaringan komputer. Kemudian yang ketiga, membuat komunikasi menjadi lebih efisien, mempermudah dalam hal berbisnis, dan juga keamanan dalam jaringan lebih baik. Kemudian mampu menunjang data teks dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi, kabel, atau gelombang radio. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan MAN. Nah, kelebihan dari MAN ini sendiri ialah pertukaran data dan informasinya itu lebih cepat dan akurat. Kemudian yang kedua, pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan untuk sebuah perguruan tinggi atau sekolah-sekolah. Komunikasi antar perguruan tinggi atau sekolah atau karyawan pada sebuah kantor bisa dengan email atau chattingan tadi. Proses backup data dari berbagai tempat lebih mudah dan cepat. Dapat membuat sarana diskusi untuk perguruan tinggi atau sekolah-sekolah. Kemudian dapat dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan kekompakan karyawan dan mahasiswa dan siswa. Kemudian dapat dijadikan sebagai sarana promosi yang cepat dan tepat. Lalu dapat menggunakan program aplikasi atau permainan secara bersama-sama. Tadi itu banyak dapat menggunakan program aplikasi dan atau permainan bersama-sama. Kemudian yang terakhir, kelebihannya yaitu cakupan wilayah ini jaringannya lebih luas dibandingkan jaringan LAN. Nah, kekurangan dari MAN ini ialah biaya operasional relatif sangat besar. Biaya perawatannya pun terbilang sangat mahal. Sering terjadi sasaran hacker untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan untuk memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Klasifikasi jaringan komputer pada Wide Area Network atau disebut dengan WAN adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang sangat luas. Meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara, WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran, telepon, dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan atau korporasi atau organisasi atau dapat diakses oleh publik. Kemudian, fungsi Wide Area Network yang pertama dapat meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Yang kedua, mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Yang ketiga, dapat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Dan yang keempat, dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Kemudian, contoh jaringan Wide Area Network yang pertama, internet merupakan salah satu contoh nyata dari sebuah penggunaan jaringan WAN. Yang kedua, jaringan WAN yang dapat menghubungkan komputer antara gerai Indomaret. Dan yang ketiga, jaringan WAN yang bisa menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang, misalnya perusahaan di bank. Kemudian, Personal Area Network.
Personal Area Network atau PAN adalah jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, telepon, televisi, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data, personal ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Kontrol PAN dilakukan dengan otoritas pribadi. Data yang ditransmisikan oleh PAN bersifat khas dan personal karena digunakan untuk keperluan pribadi. Teknologi yang digunakan PAN diantaranya adalah Wi-Fi, Wireless Application Protocol atau WAP, Bluetooth, dan infrared. Kemudian, kelebihan personal area network atau PAN hanya mampu menjangkau beberapa meter saja, tetapi juga bisa mencapai ratusan sampai ribuan kilometer apabila memanfaatkan jaringan global. PAN bisa digunakan untuk komunikasi antara perangkat pribadi sendiri atau komunikasi intrapersonal, atau dapat juga digunakan untuk menghubungkan ke jaringan tingkat yang lebih tinggi dari internet. Selanjutnya, pengertian media transmisi dan jenis-jenis media transmisi. Nah, untuk mengirimkan data atau informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya, kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya hingga pada tujuan yang diinginkan. Media yang membawa data tersebut biasanya disebut dengan media transmisi. Di sini ada pengertian Di sini ada pengertian media transmisi. Media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim ke penerima. Setiap perangkat elektronik yang difungsikan sebagai alat komunikasi memiliki media transmisi yang berbeda-beda. Contohnya, di sini ada telepon seluler atau ponsel, radio FM, kemudian ada siaran televisi menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya. Dalam teknik elektronika, informasi yang ditransmisikan tersebut dapat berupa sinyal ataupun elektromagnetik. Kualitas dan kemampuan transmisinya pada umumnya tergantung beberapa faktor. Yang pertama ada bandwidth atau lebar pita, yaitu lebaran cakupan frekuensi digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Satuan bandwidth adalah hertz. Yang kedua ada noise, yaitu gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui media transmisi tertentu. Noise pada dasarnya adalah sinyal yang tidak diinginkan oleh pengirim atau penerima. Yang ketiga ada radiasi, yaitu kebocoran sinyal dan media karena adanya karakter listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Yang keempat ada attenuation, yaitu tingkat kehilangan energi saat perambatan sinyal atau pelemahan sinyal pada saat perambatan. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis media transmisi. Secara garis besar, media transmisi terbagi dua, yaitu media yang dituntun dan media yang tidak dituntun. Yang pertama, media yang dituntun atau grid media atau wired adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel, pasangan berpilin, kabel serat optik, dan kabel koaksial. Setiap transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri, seperti kecepatan transmisi, efek suara, dan penampilan fisiknya. Kemudian media yang tidak dituntut atau unguided media atau wireless adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa adanya perangkat fisik yang menuntunnya. Media yang tidak dituntun ini diantaranya frekuensi radio, gelombang mikro, inframerah, dan satelit. Contoh yang menggunakan inframerah adalah seperti remote TV. Yang terhubung dengan inframerahnya saat kita akan mengganti salurannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam media transmisi. Yang pertama itu guided transmission media. Guided transmission media atau media transmisi terpandu merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Yang kedua itu ada twisted pair cable. Twisted pair cable atau kabel pasangan berpilin terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel unshielded twisted pair atau UTP dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan.
Yang ketiga ada coaxial cable. Kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas. Karena kemampuannya dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Yang keempat ada fiber optik. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri atas multimode step index, multimode graded index, dan single mode step index. Yang kelima ada unguid transmission media. Unguid transmission media atau media transmisi tidak terpandu merupakan jaringan yang menggunakan sistem gelombang. Yang keenam ada gelombang mikro atau microwave. Merupakan bentuk radio yang menggunakan frekuensi tinggi dalam satuan gigahertz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan penyedia layanan internet atau ISP. Yang ketujuh ada satelit. Satelit adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun dan meneruskan ke stasiun lain. Keuntungan satelit adalah lebih murah dibandingkan dengan menggelar kabel antara benua, dapat menjangkau permukaan bumi yang luas, termasuk daerah terpencil, dengan populasi rendah. Meningkatnya trafik telekomunikasi antar benua membuat sistem satelit cukup menarik secara komersial. Yang kedelapan ada gelombang radio. Gelombang radio adalah media transmisi yang dapat digunakan untuk mengirimkan suara ataupun data. Kelebihan transmisi gelombang radio adalah dapat mengirimkan isyarat dengan posisi sembarang atau tidak harus lurus, dan dimungkinkan dalam keadaan bergerak. Yang kesembilan ada inframerah. Inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Dalam penggunaan untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Terima kasih. Sekian. Oke, di sini saya akan membahas tentang kapasitas transmisi. Kapasitas transmisi adalah proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik lain dalam suatu jaringan. Kapasitas transmisi pada jaringan komputer yaitu bandwidth. Ialah banyaknya bit data yang dapat ditransmisikan per satuan waktu dinyatakan dalam bps atau bit per second. Saya akan menjelaskan materi jenis-jenis transmisi. Nah, teman-teman bisa melihat, saya akan ke slide selanjutnya. Jenis-jenis transmisi itu ada 3, maka kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu ada transmisi satu arah atau simplex. Nah, transmisi ini mengacu kepada komunikasi yang terjadi hanya pada satu arah saja. Jadi pada sistem ini bekerja sama juga dengan cara broadcast, di mana satu penerima tidak lagi memerlukan mengirim data ke broadcaster atau transmitter. Jadi contohnya di sini adalah kalau misalnya simplex, itu kita hanya berbicara satu arah, mengirimkan informasi kepada satu arah saja. Contohnya seperti televisi ataupun radio. Kita bisa melihat di kehidupan kita sehari-hari bahwa televisi itu berkomunikasi kepada satu arah, yaitu kepada kita saja. Kita tidak bisa berkomunikasi kepada televisi. Nah, itulah contoh dari simplex ini, teman-teman. Kita lanjut ke yang jenis kedua, yaitu transmisi dua arah bergantian atau half duplex. Nah, half duplex ini merupakan penyedia komunikasi dalam dua arah, tetapi hanya bisa satu arah per satu waktu. Nah, maksudnya gimana tuh? Bisa salah satu pihak menerima sinyal, maka kita harus menunggu sampai transmitternya berhenti untuk mengirimkan sinyal kembali kepada yang mengirimkan. Maksudnya itu seperti ini. Walkie-talkie, kita bisa lihat, walkie-talkie itu kita berbicara satu orang dulu, sampai kita siap berbicara, maka teman kita yang memegang walkie-talkie satu lagi baru bisa berbicara. Jadi per satu waktu bergantian, tidak bisa berbarengan. Oke, kita lanjut ke jenis yang ketiga. Transmisi dua arah bersamaan atau full duplex.
Nah, ini tuh merupakan sistem full duplex atau double duplex yang mengizinkan komunikasi dalam dua arah, tetapi tentu saja berbeda dengan half duplex. Kalau double duplex ini mengizinkan komunikasi pada dua arah sekaligus atau langsung dalam satu waktu. Nah, contohnya itu seperti telepon dan komputer. Kita bisa mengambil contoh telepon. Contohnya untuk full duplex ini adalah kita berbicara, menelpon kepada orang lain itu secara bersamaan. Maka kita bisa langsung berbalas-balasan untuk berbicara, menyampaikan informasi satu sama lain tanpa menunggu waktu. Itulah full duplex. Jadi berbeda dengan half duplex. Nah, itulah ketiga jenis-jenis transmisi yang saya jelaskan. Semoga teman-teman paham apa saja jenis-jenis transmisi berdasarkan apa yang saya jelaskan kepada teman-teman semua. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi jaringan komputer berdasarkan koneksi. Nah, klasifikasi jaringan komputer ini terbagi menjadi 4. Ya, baiklah langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada point-to-point. Nah, point-to-point itu adalah jaringan yang terdiri atas beberapa komputer atau mesin. Dalam hal ini, pesan singkat dari sumber ke tujuan itu disebut paket. Dalam mengirim paket dari mesin sumber ke suatu tujuan, paket jenis ini seringkali harus melalui satu atau lebih mesin perantara sebelum kembali ke tempat tujuan. Oleh karena itu, menemukan rute yang terbaik sangat dibutuhkan dalam jaringan point-to-point. Jaringan point-to-point adalah jaringan data yang biasa digunakan untuk membangun koneksi langsung antara dua node jaringan. Nah, transmisi point-to-point dengan satu pengirim dan satu penerima itu biasa disebut unicasting. Nah, jadi point-to-point itu dia seperti ada gambar ini, di gambar yang tertera di layar ini. Jadi dari satu jaringan dari satu pengirim langsung ke satu penerimanya. Jadi langsung point-to-point tanpa melibatkan yang lainnya. Seperti itu, kita lanjut yang kedua yaitu ada broadcast. Broadcast itu adalah jaringan yang menggunakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan oleh semua komputer secara bersamaan dan terhubung pada jaringan tersebut. Saat paket yang berkode khusus ini dikirimkan, paket akan diterima dan diproses oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Jaringan ini akan mentransfer ke semua penerima secara bersamaan. Nah, jadi di sini ada contohnya. Contohnya yaitu stasiun radio. Nah, jadi pada broadcast ini itu merupakan metode yang mana suatu pengiriman data yang dikirim ke banyak titik. Jadi sekaligus tanpa memperdulikan si pihak penerima ini menerima nggak pesan yang dia kirim, tanpa memperdulikan si penerima ini siap nggak dengan pesan yang dikirim oleh si pengirim. Nah, contohnya seperti radio. Nah, radio kan dalam melakukan siaran itu dia tidak memperdulikan apakah si pendengar itu mendengarkan nggak tentang broadcast yang dia kirim, yang dia siarkan, seperti itu contohnya. Langsung lanjut kita, di sini juga ada gambarnya, itu sudah jelas dari satu jaringan ke beberapa titik. Jadi dia langsung ngirim aja ke semuanya pesan yang dia pengen kirim, seperti itu. Terus kita lanjut ke multicast. Multicast ini merupakan jaringan yang hampir sama dengan broadcast. Namun dalam multicast ini ia melakukan transmisi data ke banyak titik yang tergabung ke grup alamat yang sama. Jadi jika ada perangkat yang tidak tergabung ke dalam grup, maka tidak akan mendapatkan transmisi data. Dan alamat yang digunakan di sini biasa disebut dengan alamat multicast. Selanjutnya ada Anycast. Anycast merupakan sebuah metode transmisi data point-to-point nearest, bisa dibilang untuk mekanisme dari Anycast. Ini gabungan antara unicast dengan multicast. Di dalam transmisi Anycast ini, si pengirim dan si penerima mempunyai alamat yang jelas. Namun, untuk menuju ke penerima akan menggunakan titik sebuah grup yang memiliki jalur terdekat. Di sini sudah ada contoh gambarnya dari Anycast, yang mana si pengirim ini akan mengirim ke si penerima, tapi si penerimanya ini yang terdekat. Jadi itulah yang dikirim pesannya, dikirim paketnya, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kami, dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.